Hai sobat, balik lagi sama Nostalgia Film nih. Tempatnya kita nge-review film jadul berkelas. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila jarang upload video, dikarenakan ada kesibukan yang lain. Tapi tenang saja, Nostalgia Film akan tetap berusaha mengupload video secara rutin agar channel Nostalgia Film semakin ramai. Oke, kali ini Nostalgia Film akan membahas alur cerita film yang berjudul Black Knight. Menceritakan seorang pria yang ingin keluar dari tempat kerjanya karena perusahaan di tempat ia bekerja mau bangkrut. Akan tetapi, tiba-tiba ia terlempar ke abad pertengahan karena menemukan barang dari abad pertengahan tersebut. Dan dari sinilah petualangan dari pria tersebut dimulai. Dari ia harus menyelamatkan dirinya sendiri sampai ia harus menyelamatkan orang-orang abad pertengahan dari raja yang jahat. Oke, sepertinya akan menarik pembahasan ceritanya, jadi siapkan popcorn, cemilan, bawa pacarnya bila punya, and check this out. Tapi sebelum kita bahas alur ceritanya, tolong kalian subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya sob, biar aku terus bersemangat membuat kamu bernostalgia. Di pembukaan film, kita diperlihatkan seorang pria kulit hitam yang bernama Jamal yang bersiap untuk berangkat bekerja di sebuah taman hiburan yang bernama Abad Pertengahan. Namun sayangnya tempat kerja Jamal mau bangkrut karena sepi pengunjung, ditambah dengan datangnya pesaing baru bernama Castleworth yang berjarak tidak jauh dengan tempat Jamal bekerja. Saat mendengar ada tempat hiburan baru, Jamal ingin mau melamar kerja di sana. Ia juga mengajak temannya pindah kerja ke Castleworth. Namun bos Jamal meminta semua anak buahnya tetap bertahan walaupun ada pesaing baru. Tapi Jamal menyarankan ke bosnya untuk menutup saja tempat ini dan menyuruh bosnya berlibur. Setelah itu bosnya menyuruh anak buahnya membersihkan parit, termasuk Jamal. Saat dia membersihkan parit, Jamal melihat sesuatu yang bercahaya. Saat ia mencoba mengambilnya, Jamal malah tertarik ke dalam air. Langsung tiba-tiba ia keluar di danau yang cukup luas, tapi entah di mana. Saat ia berenang ke tepian di pinggir danau, ia bertemu dengan pria kumal seperti gelandangan yang bernama Knolte. Di sini Jamal masih mengira ia masih di zamannya. Jadi ia mengira pria di depannya adalah gelandangan yang perlu ditolong. Namun pria itu tiba-tiba pingsan. Jamal mengira pria itu telah mati, tapi saat ia semprot mulutnya, pria itu langsung bangun. Knolte langsung berterima kasih sekaligus mengajak Jamal ke tempat tinggalnya. Jamal di sini masih mengira pria itu benar-benar gelandangan akut. Lalu Jamal memberikan Knolte duit. Namun malah dibakar tuh duit. Setelah itu Jamal mau mencari jalan raya untuk kembali ke tempat kerjanya. Tapi saat di perjalanan ia malah mau tertabrak oleh para prajurit yang sedang menuju ke kastil. Saat ia melihat kastil tersebut, ia mengira itu taman hiburan Castleworth yang telah dibuka. Saat sampai di depan gerbang, ia ditahan oleh para pengawal. Lalu Jamal menyebut ia berasal dari Florence dan Normandy yang langsung diizinkan masuk, dikarenakan raja dari kerajaan tersebut juga sedang menunggu orang dari Normandia. Saat di dalam, ia mengira semua orang menggunakan kostum. Lalu ia pun berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Victoria. Lalu Jamal sempat meminta nomor HP itu cewek. Namun karena Victoria tidak tahu omongan yang dimaksud Jamal, ia cuma memberitahu nomor pelayan dia ke Jamal. Tiba-tiba prajurit yang mau menabrak Jamal tadi datang. Lalu Jamal menegur pria itu. Si pria pun langsung mengunuskan pedangnya ke Jamal. Di sini Jamal mengira si pria sedang berakting. Namun tiba-tiba Jamal dipanggil oleh raja. Saat di dalam, Jamal diperkenalkan oleh pelayan dengan panggilan Skywalker. Jamal sempat bertingkah so asik di depan raja. Lalu saat raja serius bertanya tentang kapan datangnya pria yang mau meminang putrinya, Jamal menjawab pertanyaan dari raja dengan ngasal. Karena raja mengira perkataan Jamal itu benar, jadi Jamal dilayani di kerajaan tersebut dengan sangat istimewa. Setelah itu Jamal diajak berkeliling oleh pelayan. Sampai sini Jamal masih mengira ini masih di zamannya, jadi dia berpikir ini semua hanya akting. Lalu Jamal diajak melihat eksekusi tahanan. Rupanya yang dieksekusi adalah salah seorang prajurit ratu yang telah dikalahkan oleh raja. Di sini Jamal mengira mereka semua sedang latihan. Namun saat ia melihat kepala yang dipenggal bergelinding ke arahnya, ia langsung pingsan. Lalu saat Jamal sadar,
ia baru tahu bahwa ini bukan di zamannya. Ia pun bertanya ke Victoria, apakah ini tahun 2001? Victoria menjawab ini di tahun 1328 Masehi. Jamal yang mendengarnya langsung kaget dan bertingkah aneh. Di situ Victoria menjelaskan bahwa Jamal menggunakan kalung emas yang sama seperti dia. Jadi Victoria mengira Jamal utusan dari sang ratu untuk membunuh raja. Saat Jamal mau cabut, ia didatangi pelayan yang disuruh raja untuk mengajak Jamal berkuda. Dia pun disuruh menaiki kuda hitam yang susah diatur. Saat ia menaiki kudanya, langsung lari tuh kuda. Shane berpindah ke Jamal yang diobati dengan lintah oleh Victoria. Lalu ia mau pulang dengan menanyakan di mana danau yang ada gelandangannya kepada Victoria. Tapi tiba-tiba pelayan datang dengan mengajak Jamal hadir di jamuan raja malam ini. Di perjamuan, Jamal duduk di sebelah raja. Ia sempat jijik dengan raja yang mengambil makanan dengan tangan yang dijilati anjing. Karena raja tahu Normandia terkenal dengan tariannya, jadi raja meminta Jamal untuk menunjukkan tarian ala Normandia. Ya udah, langsung dilakukan oleh Jamal. Di saat Jamal melihat raja seperti tidak puas, lalu ia meminta kepada tim pembawa lagunya untuk mengikuti irama musik yang disuruh Jamal. Awalnya tim pembawa lagunya salah mengikuti yang disuruh Jamal. Tapi di kedua kalinya mereka langsung berhasil mengikuti permintaan Jamal. 2, 3. Like to hear my organ, so the dancers just wanna sitting there on the throne. Setelah itu Jamal terlihat bermesraan dengan sang putri. Jadinya ia sempat diancam oleh pengawal pribadi raja. Lalu terjadilah kejar-kejaran si pengawal dengan Jamal. Saat Jamal terpojok, ia langsung melompat ke bawah. Rupanya tidak sengaja Jamal menyelamatkan raja yang hendak dibunuh oleh para pemberontak. Karena kejadian itu, Jamal semakin mendapat respek dari sang raja. Lalu karena pengawal raja dianggap kurang becus menjaganya, Jamal langsung disuruh raja menggantikan posisi pengawal pribadinya tersebut. Jadi intinya dia mendapat kenaikan pangkat dari raja menjadi pejabat di kerajaan tersebut. Lalu ia pun menghadiri rapat pertamanya. Dia juga menyuruh semua pejabat di kerajaan tersebut berpakaian seperti yang dia pakai. Tiba-tiba Jamal dipanggil oleh raja dikarenakan ada yang mencuri di ladang pertanian kerajaan. Jadi raja meminta Jamal untuk mengeksekusi orang tersebut. Tapi Jamal tidak melakukan perintah raja dan menyuruh orang itu pergi dengan memberikan pria itu sekantong koin emas. Saat malam tiba, Jamal meminta kepada pengawal mengirim Victoria ke kamarnya agar bisa diajak bicara. Jamal meminta bantuan Victoria untuk pergi dari sini karena Jamal takut dieksekusi setelah orang dari Normandia yang asli datang. Saat larut malam dalam keadaan gelap,
ada wanita datang ke kamar Jamal. Ia pun mengira itu adalah Victoria. Keesokan paginya, orang dari Normandia yang asli beneran datang. Saat raja dan yang lainnya masuk ke kamar Jamal, rupanya wanita semalam yang masuk ke kamar Jamal itu adalah putri sang raja. Setelah tahu putri raja sudah tidur dengan Jamal, jadinya pernikahan putri raja dibatalkan. Namun setelah itu Jamal dipenjara, dan keesokan paginya ia mau dieksekusi. Saat Jamal mau dieksekusi, ia mengaku menjadi penyihir. Tiba-tiba si eksekutor keselak buah yang dia makan. Jadi semua penonton mengira dia benar jadi penyihir. Di saat Jamal berlagak seperti penyihir, tiba-tiba dari luar ada orang yang menyerang kerajaan dengan panah api. Rupanya pria yang menyerang itu adalah Knolte. Di dalam kerajaan menjadi ricuh. Lalu Victoria berusaha menyelamatkan para pemberontak yang mau dieksekusi, termasuk Jamal. Tapi sayangnya Jamal terjatuh, jadinya dia ketinggalan. Gerbang pun mau ditutup, untungnya Jamal sempat keluar. Lalu Knolte langsung datang menyelamatkan Jamal. Tapi sayangnya Jamal kegedean badan, jadi susah naik. Setelah mereka berhasil pergi, Jamal dibawa Knolte ke tempat perkumpulan para pemberontak. Setelah itu Jamal mengobrol dengan Victoria. Jamal mengajak Doi untuk datang ke zamannya di tahun 2001 dengan cara kembali ke danau yang pertama dia muncul. Namun Victoria menolak karena ia mau berjuang membela tahta ratu. Setelah itu Shin berpindah ke Knolte yang diganggu beberapa pria. Lalu Shin kembali ke Jamal. Di situ ia sudah kembali ke danau tempat pertama dia muncul. Namun ia tidak nyemplung, melainkan dia ke tempat Knolte yang diganggu beberapa pria yang tadi. Lalu terjadilah pertarungan antara beberapa pria tadi dan Jamal sekaligus Knolte. That's called a rope-a-dope. You know it. Setelah itu Jamal mengajak tos dengan Knolte. Lalu mereka kembali ke camp. Namun sayangnya saat mereka tiba, pasukan raja telah menghancurkan camp tersebut dan menangkap beberapa pria dan wanita termasuk Victoria. Jamal pun berinisiatif mengajak pria yang tersisa di camp tersebut untuk menyerang balik sekaligus menyelamatkan para pria dan wanita yang ditahan. Namun tidak ada yang mau kecuali Knolte. Lalu ratu pun menunjukkan sosoknya kepada semua orang. Setelah itu ratu meminta ke Knolte untuk mengumpulkan semua pria yang tersisa untuk diberikan semacam inspirasi untuk mau ikut bertempur. Namun sayangnya perkataan ratu tidak menarik, jadi Jamal meminta izin menggantikan ratu. Dari perkataan Jamal, para pria yang tadinya kurang bersemangat bertempur menjadi siap untuk pergi berperang melawan raja. Setelah itu mereka pun pergi berlatih, dan yang menjadi pelatihnya adalah Jamal. Dia melatih mereka semua agar punya skill bertarung yang baik. Sekaligus ia memberikan sepatunya kepada Knolte agar dia bergerak dengan mudah. Keesokan paginya mereka langsung pergi menyerang ke kerajaan yang dipimpin oleh Knolte. Namun saat mereka sampai, di kerajaan tampak sepi. Tapi tiba-tiba si pengawal pribadi raja muncul. Sekaligus para prajurit bawahan si pengawal juga muncul. Langsung terjadilah pertempuran antara para prajurit raja dan para prajurit ratu. Rupanya para prajurit raja ada lagi yang mau menuju ke kastil. Tapi tiba-tiba ksatria hitam muncul yang membuat prajurit yang menuju kastil tersebut kocar-kacir.
Tapi saat kesatria hitam tersebut kepentok dan jatuh, jadi terlihat bahwa rupanya itu Jamal yang menjadi kesatria hitam. Jadi si pengawal raja yang melihat itu langsung mau menyerang Jamal. Untung Knolte menyelamatkannya. Pertempuran pun kembali dilanjutkan. Si pengawal yang hampir kalah langsung menyelamatkan diri. Sang raja langsung nyamperin si pengawal dan meminta untuk diselamatkan. Tapi raja malah dilempar sama Doi. Di sisi lain, Knolte terkena panah yang ditembakkan oleh si pengawal. Si pengawal juga terlihat membawa Victoria. Jadi Jamal langsung nyamperin tuh pengawal. Saat Jamal sampai, Victoria langsung ditebas oleh si pengawal. Lalu terjadilah pertarungan antara Jamal dan si pengawal. Di sisi lain, Victoria masih bisa sadar. Namun si pengawal juga sadar. Saat si pengawal mau menyerang Jamal lagi, Knolte yang dikira sudah tewas rupanya masih sadar. Lalu memanah si pengawal hingga jatuh dan tewas. Pasukan ratu pun memenangkan pertempuran ini dan berhasil mengembalikan tahta sang ratu. Setelah itu scene berpindah ke Jamal yang mau kembali ke zamannya melewati danau yang awal dia datang. Tapi sebelum Jamal pergi, sang ratu memberikan kehormatan kepada Jamal. Namun tiba-tiba dia langsung kembali ke zamannya di tahun 2001 dan kembali ke tempat kerjanya yang semula. Tapi dia seperti kebingungan. Lalu ia bertanya kepada temannya di mana Victoria, tapi temannya tidak tahu apa yang dimaksud Jamal. Lalu bosnya muncul dengan mengatakan dia sudah mengikuti saran Jamal untuk menutup tempat ini. Dan dia tidak mau bertanggung jawab atas kecelakaan Jamal. Tapi Jamal langsung menyuruh bosnya untuk tetap bertahan dan berjuang. Jadi Jamal menyarankan agar tempat ini tidak jadi ditutup. Setelah itu scene berpindah ke 6 minggu kemudian. Rupanya tempat kerja Jamal sudah kembali ramai pengunjung. Lalu ia di situ juga bertemu dengan perempuan yang mirip dengan Victoria dari zamannya. Tapi perempuan itu bernama Nicole. Perempuan itu juga punya bekas luka di leher. Lalu Jamal sempat mengajak Nicole untuk makan siang. Saat Nicole pergi, Jamal baru teringat lupa meminta nomor HP-nya. Jadi dia mengejar Nicole. Namun ia tersenggol orang yang membuat dia kembali jatuh ke parit. Tapi setelah itu, ia malah terlempar lagi ke zaman yang berbeda, entah di mana. Dan film pun berakhir. Oke, itulah pembahasan filmnya ya sob. Film yang bagus untuk kita berani berjuang walaupun di masa sulit sekalipun. Mungkin kita juga pernah merasakan hidup seperti Jamal, sangat terpuruk dengan keadaan atau dengan ekonomi yang sulit. Tapi apakah kita menyerah begitu saja? Jawabannya jangan. Terus saja berjuang dan bertahan, karena mungkin ini termasuk jalan kita yang ditunjukkan Tuhan menuju kesuksesan. Kita hanya perlu bersyukur dengan apa yang sudah terjadi di hidup kita. Senang atau susah harus kita syukuri. Jadi tetaplah berjuang dan bertahan dengan kondisi kita sekarang, karena sesuatu yang hebat sudah menunggu kita di masa yang akan datang. Oke, terima kasih sudah menyimak pembahasan ceritanya ya sob. Bila kalian suka, silakan kalian like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Aku mewakili channel Nostalgia Film meminta maaf bila masih banyak kesalahan saat membawakan alur filmnya ya sob. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and see you.